Sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan mengirimkan pesan. Web dibuat untuk mengatasi masalah distribusi informasi di internet, sampai dengan pembuatan internet. Hampir semua distribusi informasi dilakukan dengan cara pengiriman email, FTP, ARCI, dan Cooper. Sekian banyak informasi yang ada di internet tersebar tidak tentu arahnya dan sulit untuk menemukannya. Untuk itu, meski diketahui informasi itu berada di mana, namun tetap tidak memiliki cara untuk menemukannya. Sebagai pemecah masalah ini, Cooper kemudian ditemukan oleh Universitas Michigan. Cooper adalah database informasi yang diatur oleh menu interface secara hierarki. Identifikasi masalah. World Wide Web, Hypertext Transfer Protocol, cara kerja web, Content Distribution Network, Web Service, Web Proxy. Tujuan: mengetahui World Wide Web, mengetahui Hypertext Transfer Protocol, mengetahui cara kerja web, mengetahui Content Distribution Network, mengetahui Web Service, mengetahui Web Proxy. Sistematika penulisan. Untuk memberikan informasi secara sistematis, akurat, terstruktur, dan mudah dipahami. Pembahasan pada makalah ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut. Pembahasan. Pengertian World Wide Web. World Wide Web adalah sistem dokumen hypertext yang diakses melalui internet. Dengan web browser, kita dapat melihat halaman web yang mungkin berisi teks, gambar, video, dan multimedia lainnya, dan navigasi antara mereka melalui hyperlink. Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web. WWW atau sebuah protokol meminta atau menjawab antara klien dan server. Sebuah klien HTTP seperti web browser biasanya memulai permintaan dengan membuat hubungan TCP atau IP port tertentu di tuan rumah yang jauh. Protokol ini adalah protokol ringan, tidak berstatus, dan generik yang dapat dipergunakan berbagai macam tipe dokumen. Pengembangan HTTP dikoordinasi oleh Konsorsium WWW dan grup bekerja Internet Engineering Task Force. Cara kerja web. Semakin mudahnya akses internet di berbagai daerah membuat pengguna tidak lagi memikirkan bagaimana cara kerja web itu sendiri, melainkan lebih memanfaatkan penggunaan software browser. Adapun unsur penting dalam proses kerja web yaitu 1. User. Pengguna atau user adalah orang yang melakukan permintaan atau request alamat sebuah situs. 2. Client server. Client server merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai sebuah mesin pencari browser di mana sebuah situs atau informasi berada. TCP atau IP. IP adalah kode atau sebuah alamat yang dapat membantu agar sebuah permintaan akan mendapat jawaban yang sesuai. 4. Server. Server adalah pusat dari semuanya. Di serverlah tempat penyimpanan data, dan di sini data diolah dan dikirim kembali sesuai permintaan atau request. Adapun cara kerja web digambarkan dengan Content Distribution Network. CDN merupakan kependekan dari Content Distribution Network, atau juga ada yang menyebutnya Content Delivery Network, yaitu sebuah teknologi terbaru sebagai bentuk mirroring konten website.
Dengan menggunakan CDN, maka konten web seperti CSS, image, video, custom script akan di-mirror di server cadangan yang terletak di berbagai negara. Jadi, dengan menggunakan CDN artinya konten akan di-copy ke mirror server lain. Dengan menggunakan CDN, meskipun server berada di Indonesia, bila ada pengunjung dari Eropa, maka bukan server Indonesia yang melakukan respons, melainkan server CDN yang berada di Eropa. Hasilnya, dengan penggunaan CDN ini, web akan cepat diakses dari negara manapun. Dan yang pasti, kuota bandwidth di server asal akan sangat minim pemakaiannya. Efek lainnya adalah website atau blog tidak akan membebani resource server shared hosting karena sangat ringan dan tidak menyebabkan overload. CDN ini cocok bagi digunakan untuk website yang bisa dibuka di negara manapun dengan loading time yang sangat cepat. B. Website dengan traffic visitor tinggi dari berbagai negara. C. Web dengan penggunaan resource minimum tanpa suspend dan limitasi provider hosting. Web service. 1. Pengertian web service. Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang didesain untuk mendukung interaksi mesin ke mesin pada suatu jaringan. Ia mempunyai suatu interface yang diuraikan dalam suatu format machine processable seperti WSDL. Pada umumnya pesan ini melalui HTTP dan XML yang merupakan salah satu standar web. Web service adalah aplikasi perangkat lunak yang tersedia pada web yang melaksanakan fungsi yang spesifik. Web service pertama fokus pada interoperabilitas. XML adalah sintaksis dari pesan dan hypertext transport protocol. Bagaimana aplikasi mengirimkan pesan XML ke web service dalam rangka berkomunikasi. Bagian akhir dari definisi kita sebutkan bahwa web service tersedia pada intranet, extranet, dan internet, di mana web service tidak hanya menjadi publik, mereka dapat ada pada suatu jaringan internal untuk aplikasi internal. Web service bisa digunakan antar mitra organisasi dalam solusi B2B yang kecil. Penting memahami bahwa ada manfaat bagi penggunaan web service secara internal, seperti halnya secara eksternal. Beberapa karakteristik dari web service adalah: pertama, message based; kedua, standard based; tiga, programming language independent; keempat, platform neutral. Arsitektur web service. Gambar di atas memberi suatu pandangan layar menyangkut definisi web service yang dinyatakan sebagai layar atau lapisan bersandar pada pondasi bagi XML untuk teknologi dari web service dan HTTP sebagai dasar protokol. Banyak sekali web service melibatkan protokol baku untuk mencapai kemampuan dari akses, deskripsi, dan penemuan atau discovery. Adapun standar uraian service untuk web service adalah misalnya terdapat suatu jaringan yang umum untuk berkomunikasi dan suatu satuan format dan interpretasi message yang disetujui secara umum. Maka apa persyaratan yang berikutnya untuk memudahkan komunikasi antar penyedia service provider dan pemohon service requester? Mereka harus mempunyai suatu pemahaman semantik yang umum tentang isi dari message, mengenai apa yang mereka maksud untuk memenuhi transaksi mereka pada jaringan tersebut. Perbedaan antara website dengan web service. Dalam pengertian yang sederhana, XML web service dapat didefinisikan sebagai aplikasi yang diakses oleh aplikasi yang lain.
Mungkin orang berpendapat semacam itu, semacam website, tetapi itu bukan demikian. Ada perbedaan-perbedaan yang membedakan dengan website. Perbedaan tersebut dapat dilihat di bawah ini. Jika website memiliki interface, dibuat untuk berinteraksi langsung dengan user, dibuat untuk bekerja pada web browser. Sedangkan web service tidak memiliki interface yang bagus, dibuat untuk berinteraksi langsung dengan aplikasi yang lain, baik beda OS atau konsep sekalipun, dibuat untuk bekerja pada semua tipe klien aplikasi atau perangkat device. Waktu penggunaan web service. Web service itu digunakan saat kita mentransformasi sebuah bisnis logic atau sebuah kelas objek yang terpisah dalam satu ruang lingkup yang menjadi satu, sehingga tingkat keamanan dan security dapat ditangani dengan baik. Kelemahan dan keuntungan penggunaan web service. Kelebihan web service adalah: pertama, format penggunaan terbuka untuk semua platform. Kedua, mudah dimengerti dan mudah mendebug. Tiga, dukungan interface yang stabil. Empat, menggunakan standar membuka service sekali dan mempunyai pemakai banyak. 5. Mudah untuk menengahi pesan-pesan proses dan menambahkan nilai. 6. Routing dan pengiriman. 7. Security. 8. Manajemen dan monitoring. 9. Skema dan service design. 10. Akselerasi. 11. Mudah untuk mengembangkan dengan sistematik transport tambahan. 12. Terbuka, standar berbasis teks. 13. Pencapaian modular. 14. Tidak mahal untuk diimplementasi. 15. Mengurangi biaya integrasi antar enterprise. 16. Implementasi yang incremental. B. Kekurangan web service adalah: karakteristik website saat ini masih dalam tahap pengembangan awal dibandingkan open standar komputer terdistribusi yang lebih matang seperti Cobra. 2. Web service dapat saja memiliki performance atau kinerja yang lemah dibandingkan dengan pendekatan komputasi terdistribusi yang lain seperti RMA, Cobra atau DCOM. Contoh penerapan web service pada perusahaan atau instansi. Fungsi dari web service sangatlah berguna dan dapat diimplementasikan pada perusahaan atau instansi berskala besar seperti Facebook yang menyediakan layanan info atau berita yang berasal dari website lain tanpa harus tahu struktur data pada database website yang akan dimintai informasinya. 7. Aplikasi pada web service. Layanan web sekarang ada salah satu paradigma dominan untuk pemrograman terdistribusi sistem. Pada bagian ini kita membahas beberapa bidang utama di mana layanan web telah digunakan secara luas dalam mendukung arsitektur berorientasi layanan grid dan cloud computing. Karakteristik cloud computing. Dengan semakin maraknya pembicaraan seputar cloud computing, semakin banyak perusahaan yang mengumumkan bahwa mereka menyediakan layanan cloud computing. Akan sangat membingungkan bagi kita para pengguna untuk memastikan bahwa layanan yang akan kita dapat adalah cloud computing atau bukan. Untuk mudahnya, dari semua definisi yang ada dapat diintisarikan bahwa cloud computing adalah layanan yang memiliki 5 karakteristik sebagai berikut. Pertama, on-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, managed service. Deployment infrastruktur cloud computing. Terdapat 4
Model deployment infrastruktur cloud computing. Pertama, private cloud, community cloud, public cloud, hybrid cloud. Secara garis besar, berikut merupakan cara kerja penyimpanan data dan replikasi data pada pemanfaatan teknologi cloud computing dalam disaster recovery planning. Sedangkan berikut adalah gambar dari framework model bisnis dan value chain dari pemanfaatan teknologi cloud. Melalui penggabungan teknologi cloud computing sebagai solusi disaster recovery planning di bidang e-business, maka didapatkan keuntungan yang nantinya dirasakan oleh beberapa pihak. Manfaat yang dapat digambarkan sebagai berikut. Dari gambar di atas mengenai gambaran manfaat utama implementasi cloud computing sebagai disaster recovery planning di bidang e-business, maka dapat diformulasikan sebagai berikut. Pertama, reduced cost, scalability, competitive differentiation, accessibility, document recovery. 4. Keamanan informasi atau informasi security, sysadmin, audit, network security. Mendefinisikan keamanan informasi sebagai proses dan metodologi yang dimaksudkan untuk melindungi informasi sensitif atau data dari yang tidak memiliki akses untuk menyebarluaskannya, untuk memodifikasi atau menggunakannya. Penyedia layanan cloud computing. Sebagai konsumen individual, kita seharusnya sudah akrab dengan layanan cloud computing melalui Yahoo Mail, Hotmail, Google Search, Bing, atau MSN Messenger. Contoh lain yang cukup populer adalah Google Docs maupun Microsoft Office Web Application yang merupakan aplikasi pengolah dokumen berbasis internet. Aplikasi-aplikasi cloud yang biasa digunakan Microsoft Itunes, Mac Office Security Scan Plus, Microsoft Office 365. Kelebihan dan kekurangan teknologi cloud computing. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber di internet, bahwa teknologi cloud computing mempunyai banyak kelebihan di bidang bisnis, diantaranya fleksibilitas, kemudahan akses tanpa investasi awal, mengubah si APEX menjadi OPEX, lentur dan mudah dikembangkan. Fokus pada bisnis bukan TI, ramah lingkungan. Web proxy, proxy perantara atau kurir antara IP satu ke IP yang lain. Pengertian mudah IP internet protokol adalah kode atau alamat, sedang proxy bisa kita ibaratkan pak pos atau kurir. Apabila browsing atau mengakses suatu website menggunakan proxy, maka kita cukup mengambil data website tersebut dari pihak proxy tersebut. Yang selanjutnya, proxy lah yang berperan mengembalikan data dari server suatu situs dan kemudian mengantarkan ke IP kita atau sampai ke komputer kita. Adapun fungsi proxy yaitu connecting, sharing, filtering, caching. Penggunaan proxy sebelumnya ada dua macam proxy yang populer digunakan, yaitu proxy transparent, proxy anonymous. Kesimpulan, sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan.
Web dibuat untuk mengatasi masalah distribusi informasi di internet. Pada web terdapat Content Distribution Network atau Content Delivery Network yang berfungsi untuk menampung file statis situs atau web melalui ratusan server dan bukan yang berada dalam satu server hosting yang sama. Dalam web terdapat suatu sistem perangkat lunak yang didesain untuk mendukung interaksi mesin ke mesin pada suatu jaringan yang disebut web service. Adapun contoh aplikasi dari web service adalah service oriented architecture, the grid, dan cloud computing. Salah satu keamanan yang dapat diupayakan dalam web adalah proxy, yang merupakan perantara IP1 ke IP yang lain. Bila tidak menggunakan proxy, bermakna kita membuka atau mengakses suatu website dengan melakukan permintaan atau mengambil data secara langsung yang berasal dari tempat penyimpanan data website tersebut.